Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan uh, pembahasan tentang ilmu hukum, dan kali ini yang akan kita bahas topiknya adalah sumber-sumber hukum formal. Artinya sumber-sumber hukum yang menjadikan suatu hukum menjadi suatu peraturan positif atau berlaku. Khususnya yang jadi bahan pembicaraan kita tentunya adalah di negara kita, di Republik Indonesia. Kita sudah bahas pada waktu sebelumnya bahwa hukum adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu yang memiliki kewenangan untuk itu, di mana hukum itu akan diberlakukan bagi semua anggota masyarakat, dan ini sifatnya adalah memaksa dalam arti dia akan merupakan suatu perintah ataupun merupakan suatu larangan. Kalau dia merupakan suatu perintah, berarti ini memaksa untuk ditaati, ya. Dan ketika dia berupa larangan, berarti ini perintah untuk menjauhi. Dan atas perintah-perintah tersebut, jika kemudian terjadi pelanggaran, tentunya akan ada sanksi yang juga sudah ditetapkan seiring dengan pemberlakuan hukum itu, sehingga diharapkan hukum itu akan membuat orang menjadi menjauhi, tidak melakukan pelanggaran, ya. Dan penjatuhan hukuman tentu sifatnya adalah untuk membuat suatu efek jerak, supaya orang yang sudah pernah melakukan pelanggaran dan kemudian menerima hukuman itu diharapkan tidak mengulangi lagi, tidak mengulanginya pada kesempatan lain. Nah, sekarang yang akan kita bicarakan adalah sumber-sumbernya. Dari mana hukum itu bisa menjadi suatu gagasan, suatu ide bagi para pembuat keputusan untuk menjadikannya sebuah peraturan yang akan mengikat seluruh warga negara, ya. Sumber-sumber hukum formal yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Undang-undang. Yang kedua adalah adat dan kebiasaan. Yang ketiga adalah traktat. Yang keempat adalah jurisprudensi, dan yang kelima adalah doktrin. 5 hal ini akan menjadi sumber dari penyusunan suatu hukum, ya. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, undang-undang. Pada umumnya pengertian undang-undang itu dibagi ke dalam 2. Pertama, dia dalam arti material, dan yang kedua adalah dalam arti formil. Undang-undang dalam arti material merupakan suatu peraturan, ya, yang isinya disebut undang-undang, yaitu tiap keputusan yang akan mengikat secara umum, ya. Itu pengertian material, ya. Sedangkan yang dimaksud dengan undang-undang dalam arti formil adalah sebenarnya banyak, ya. Sebab tidak hanya undang-undang, tetapi deretan hukum formil di Indonesia telah dimulai dari Undang-Undang Dasar 45, kemudian level di bawahnya adalah undang-undang, kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang,
kemudian peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, dan seterusnya ke bawah. Itu merupakan keputusan-keputusan yang seringkali juga termasuk dalam lingkup perundang-undangan, tetapi levelingnya itu adalah bertangga-tangga, ya. Dia merupakan suatu pertingkatan hukum, ya, di mana Undang-Undang Dasar 45 adalah sumber utama, ya, menjadi konstitusi negara yang akan dijabarkan kemudian dalam berbagai bentuk peraturan-peraturan di bawahnya, baik itu peraturan yang berupa undang-undang, yang berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan sebagainya. Dalam kesempatan lain akan kita bahas masalah ini, tapi sekarang ini yang kita ingin fokuskan adalah bahwa semua itu, peraturan-peraturan tersebut, apapun bentuknya, itu pastinya memiliki sumber-sumber yang menjadi ilham, sumber-sumber yang menjadi ide, yang menjadi gagasan. Kenapa kok suatu hal itu dijadikan katakanlah di tingkat tertingginya, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Kenapa harus dimasukkan ke dalam konstitusi hal tersebut? Kemudian kenapa juga materi lain hanya dimasukkan ke dalam bentuk undang-undang, yaitu di bawah Undang-Undang Dasar 45. Kemudian juga begitu juga kalau dimasukkan ke dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kenapa kok masuknya ke sana? Kenapa tidak undang-undang sekalian? Atau kenapa dia merupakan pertingkatan yang lebih tinggi daripada peraturan pemerintah, ya. Maka yang akan kita bahas adalah sumber-sumbernya yang menjadikan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan tersebut, ya. Yang pertama, ya, tentu adalah undang-undang. Undang-undang itu sebagai suatu sumber hukum bisa juga karena yang seperti kita sebutkan pada kuliah kemarin, dia menjadi suatu peraturan berdasarkan pengamatan terhadap suatu realitas kehidupan masyarakat yang mengalami gejala-gejala tertentu atau memperlihatkan fenomena-fenomena tertentu, sehingga kemudian para pengambil keputusan merasa bahwa hal ini harus diatur dalam suatu peraturan berbentuk undang-undang, ya, yang akan menjadi pedoman bagi perilaku semua warga negara, ya. Dan kita tahu bahwa undang-undang itu adalah suatu produk hukum yang dibuat oleh pemerintah bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, ya. Artinya tidak hanya pemerintah sendiri atau tidak hanya Dewan Perwakilan Rakyat sendiri. Dalam hal ini Indonesia memang menganut suatu sistem di mana peraturan yang berbentuk undang-undang itu adalah produk bersama antara legislatif dan eksekutif. Ini mungkin berbeda dengan sistem yang berlaku di negara yang menganut trias politika secara murni seperti di Amerika, di mana antara legislatif dengan eksekutif tidak ada hubungan. Oleh karena itu mereka menganut the separation of power. Sementara Indonesia tidak menganut separation of power dalam arti pemisahan kekuasaan, tapi hanya menganut distribution of power, pembagian kekuasaan. Jadi dimungkinkan di dalam pembagian kekuasaan itu terjadi suatu kerjasama antara unsur-unsur yang ada di dalam trias politika, ya. Dalam hal ini pembuatan undang-undang jelas melihat
memperlihatkan adanya kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Oleh karena ide pembuatan undang-undang itu sendiri atau yang kita sebut sebagai rancangan undang-undang itu bisa diajukan oleh pemerintah dan juga bisa diajukan oleh DPR. Ya. Diajukan oleh pemerintah RUU-nya lalu kemudian dibahas bersama dengan DPR. Nah, dalam pembahasan yang cukup lama itulah maka mungkin akan dilakukan dengar pendapat. Bagaimana pendapat orang-orang lain, pendapat pihak lain yang mungkin terkait dengan materi dari yang akan diatur di dalam undang-undang tersebut. Bisa saja di dalam dengar pendapat itu diundang akademisi dari segi teori hukumnya atau dari segi yang lain terkait dengan substansi dari materi RUU tersebut. Kemudian bisa juga dari kalangan pengusaha, dari kalangan partai politik. Pokoknya akan dilakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan tadi, sehingga hal inilah yang seringkali menimbulkan suatu perdebatan, suatu diskurs yang cukup memakan waktu lama. Sehingga kadang-kadang rancangan undang-undang itu tidak selesai dalam jangka waktu 2-3 bulan, bahkan bisa ada yang sampai bertahun-tahun. Tergantung alotnya substansi materi itu dan cakupan luas yang ada di dalamnya. Sehingga perlu untuk terus dibahas sampai ketemu titik yang disepakati bersama. Nah, ketika pembahasan yang panjang itu sudah berakhir dan sudah mencapai titik temu, maka rancangan undang-undang tadi disebut sudah disetujui oleh DPR. Jadi rancangan undang-undang itu dari rancangan disetujui untuk menjadi undang-undang. Kalimatnya adalah disetujui oleh DPR. Tapi apakah langsung berlaku? Belum. Karena rancangan undang-undang yang sudah disetujui untuk menjadi undang-undang itu membutuhkan dari presiden tanda tangannya, pengesahan dari presiden. Jadi undang-undang yang sudah disetujui oleh DPR kemudian harus disahkan oleh presiden. Ya. Jadi dengan demikian kedua belah pihak tanggung jawab terhadap isi dari rancangan undang-undang tersebut yang kemudian sudah berubah menjadi undang-undang. Ya. Undang-undang baru yang sudah disetujui DPR dan disahkan oleh presiden itu kemudian dimasukkan, dicatat ke dalam lembaran negara, ya, Staatsblad, untuk mendapat nomor dan pencatatan judulnya. Nah, barulah ketika suatu rancangan undang-undang yang menjadi undang-undang itu masuk ke dalam lembaran negara dan mendapat nomor serta pengesahan judul, dia dinyatakan berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya. Suatu undang-undang yang sudah masuk ke Staatsblad secara teoritis itu tidak ada warga negara yang dianggap tidak tahu, dianggap sudah tahu semuanya. Ya. Nah, dalam hal inilah kita mengambil suatu pelajaran penting bahwa pembuatan undang-undang itu tidak bisa hanya dilakukan oleh presiden sendirian atau oleh DPR sendirian. Dia harus merupakan suatu kerjasama yang juga dalam pembahasannya melibatkan banyak pihak. Ujungnya disetujui DPR dan disahkan oleh presiden, masuk ke lembaran negara, baru sah berlaku. Termasuk juga undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tentunya, yang setiap tahun, setiap bulan Agustus itu selalu dibacakan oleh presiden untuk diberlakukan tahun berikutnya. Katakanlah untuk tahun 2022 ini, itu
rancangan undang-undang pendapatan dan anggaran negara itu sudah disahkan pada bulan Agustus, sudah dibahas bersama, ya. Kemudian dipidatokan oleh presiden, sehingga kemudian ketika pada tahun 2022 ini presiden kemudian mengelola pembangunan negara berdasarkan anggaran tadi, anggaran pendapatan dan belanja negara tadi, tentunya apa yang sudah dilakukan adalah berdasarkan persetujuan bersama, bukan hanya presiden sendiri. Agak aneh makanya kemudian kalau ada orang yang mengatakan bahwa presiden itu kemudian menumpuk-numpuk hutang sendiri, ya. Kemudian utang itu tanpa persetujuan DPR. Bagi saya itu aneh, karena namanya juga rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi artinya tahun 2022 presiden merencanakan mau bikin ini perlu anggaran sekian. Kalau ternyata dari pendapatan nggak cukup, maka dibukalah keran untuk melakukan pencarian dana dari sumber lain termasuk utang. Artinya kalau presiden utang ini pasti DPR tahu dong, dan setuju dong. Jadi agak aneh kalau kemudian DPR, ya, memblame bahwa presiden itu berhutang semau-maunya sendiri. Ini yang harus kita pahami. Jadi artinya kedua belah pihak sebenarnya sudah tahu dan bertanggung jawab terhadap apa dana-dana yang akan digunakan sebagai sumber pembangunan. Oke. Jadi sumber hukum yang pertama adalah undang-undang, dalam tingkatan undang-undang, ya, bukan ke atas maupun ke bawah yang tadi saya katakan cakupannya cukup luas, itu nanti bisa dibahas tersendiri. Tapi kalau undang-undang itu dibuat oleh presiden dan DPR, yang tentu saja sumbernya bisa dari berbagai macam hal yang lain. Oke. Sumber hukum yang kedua adalah adat dan kebiasaan. Hukum adat ialah bagian dari tata hukum Indonesia yang berasal dari adat istiadat. Adat istiadat adalah himpunan kaidah sosial yang sudah ada sejak lama, dari kehidupan masyarakat tradisional zaman dulu, ya, di mana dalam masyarakat mereka tentunya ada juga peraturan-peraturan yang mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat, ya. Kemudian kaidah-kaidah tersebut, ya, dipatuhi, ditaati oleh kelompok masyarakat yang bersangkutan. Kita tahu bahwa di masyarakat Indonesia itu kan banyak masyarakat adat, masyarakat adat Batak, Mandailing, Karo, Jawa Tengah, Padang, dan sebagainya. Semuanya kan punya aturan-aturan hidup yang sejak lama diwariskan oleh para leluhurnya. Nah, maka adat dan kebiasaan ini juga menjadi sumber hukum bagi perilaku masyarakat. Dalam hal ini konteksnya adalah mungkin masyarakat yang bersangkutan. Artinya kalau hukum adat Batak ya berlaku hanya untuk masyarakat Batak. Ya, hukum adat Minangkabau ya tentu hanya berlaku bagi masyarakat Minangkabau. Tapi mereka mematuhi, menjalankan, mempertahankan, dan bahkan mewariskan. Itulah sebabnya hukum adat itu ya meskipun bentuknya tidak tertulis, ya, meskipun dia tidak formal seperti bentuk undang-undang negara, tetapi masyarakat tetap mematuhinya, menghormatinya, menjaganya, dan mewariskannya, gitu. Dan adat kebiasaan ini kalau ada nilai-nilainya yang dianggap bisa dijadikan patokan untuk mengatur keseluruhan masyarakat Indonesia, bisa saja nilai-nilainya kemudian diambil, diangkat ke tingkat nasional, dirumuskan menjadi suatu undang-undang, ya kan. Contohnya di masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh itu sudah berlangsung kehidupan tradisional yang bercorakkan hukum Islam, lalu kemudian dinaikkan menjadi status undang-undang, tapi yang diberlakukan hanya untuk
orang-orang Aceh saja. Ya, hukum-hukum syariat yang berlaku di negeri Aceh, ya, sebagai suatu daerah istimewa gitu. Jadi adat dan kebiasaan bisa jadi sumber hukum. Oke, yang berikutnya sumber hukum adalah traktat, treaty, yaitu perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih. Jadi bisa dia sifatnya bilateral, bisa juga sifatnya multilateral. Kalau dia sifatnya bilateral, misalnya perjanjian antara Indonesia dengan negara tetangga, misalnya dengan Malaysia, perjanjian dengan Singapura, dengan Thailand, dengan Australia, dengan Amerika dan sebagainya secara bilateral. Nah, itu bisa menjadi sumber hukum kalau substansinya kemudian disahkan menjadi hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dalam hal ini ya Presiden Indonesia dengan persetujuan DPR itu melakukan ratifikasi, artinya substansi dari perjanjian itu baik itu bilateral antar dua negara maupun multilateral antar negara-negara di dunia seperti di PBB, ya, kemudian substansinya diambil dijadikan undang-undang di Indonesia. Itu berarti traktat juga menjadi sumber hukum positif di Indonesia, ya. Tentunya di tingkat internasional dia juga masih berlaku, atau mungkin juga ada negara lain yang menjadikannya meratifikasi pemberlakuan undang-undang tersebut di negara mereka. Tapi yang kita bicarakan kan dalam hal Indonesia. Jadi Indonesia bisa membuat undang-undang berdasarkan perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, yang disetujui oleh DPR, disahkan oleh Presiden untuk diberlakukan di Indonesia. Oke, yang berikutnya sumber hukum adalah jurisprudensi. Keputusan seorang hakim yang membuat satu peraturan sendiri, ya, itu bisa menjadi dasar hukum bagi hakim lain dalam mengambil putusan. Ya. Katakanlah untuk suatu kasus A dengan permasalahan A, B, C, D dan sebagainya. Kemudian untuk pengambilan putusan terhadap kasus ini, seorang hakim mengacu kepada putusan hakim lain di waktu yang lain, di tempat yang lain, di mana dia melihat bahwa kasusnya ini kurang lebih hampir sama. Ya. Jadi